Di semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, apa itu tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu, yang saya hina itu bukan ulama. Itu. Dia datang sebagai pendatang, dia lahir di Yaman. Dia datang ke Nusantara, kemudian oleh penjajah Belanda, dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al-Khairat itu. Secara hukum itu bermasalah itu. Ya kan? Ketika Indonesia merdeka, dia nggak mendukung apapun. Apa yang disebut diklaim sebagai guru tua yang mendidik rakyat itu mana buktinya? Al-Khairat itu berapa santrinya? Jaringannya memang banyak, tapi berapa itu santrinya? Itu juga. Dan apakah Al-Khairat itu pro Pancasila, pro Bhinneka Tunggal Ika? Saya meragukan. Dan kalau saya disuruh minta maaf atas apa itu kosakata monyet, ya berarti orang yang menyuruh saya minta maaf dan mengancam saya untuk minta maaf itu harus juga mengancam Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kata-kata, untuk menarik firman-Nya. Ya karena kan saya bilang, saya sedang mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala di Quran. Orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang pengkhianat bangsa dan negara kan berarti kafir. Itu kan Allah sendiri menyuruh, memerintahkan ya, kita untuk mengatakan, untuk mengajari kita dengan firman Allah, kunu kirodatan khosiin. Betul? Ya, kalau mengancam saya untuk minta maaf dengan kosakata monyet itu, ya suruh mengubah Al-Quran dulu. Betul? Dan yang berikutnya lagi, ya nanti kita akan ungkap semuanya lah. Ya kita itu apa-apa siap aja lah untuk Pancasila, untuk putra-putri bangsa Nusantara itu, apapun itu resikonya siap lah kita. Betul? Terus ya ayo, kan itu. Iya. Santai aja kalau saya nggak ada beban apapun. Saya nggak ada interest apapun kecuali interest saya itu menjaga masa depan bangsa dan negara saya, menjaga masa depan putra-putri bangsa Nusantara. Interest saya cuma itu aja kok. Betul? Dan ya saya didukung oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya selalu berpihak pada kebenaran. Udah gitu aja. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Itu? Cuma ya memang dari sini itu aku kira agak anyelnya gini loh. Masa ada oknum ketua MPR bisa ngomong kayak begitu itu loh. Wah, aduh itu. Gimana ini? Jangan-jangan belum pernah ikut Lemhanas. Jangan-jangan dia nggak ngerti itu apa itu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Saya tuh prihatinnya di situ, bukan kok gimana-gimana. Enggak, cuma saya, aduh ya Allah, ya Rasulullah, ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman intelijen itu benar gitu. Bahwa apa itu yang terpapar radikalisme, yang terpapar anti Pancasila atau yang terpapar memusuhi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu ternyata udah kemana-mana itu paparannya. Udah sampai level elit juga. Gitu loh. Saya juga nggak heran juga ketika misalnya teman-teman Mas juga mulai ada yang menyuarakan apa itu termasuk juga para pendukung Prabowo itu ada yang menyuarakan bubarkan DPR MPR ya karena ternyata ini salah satu alasan yang anu gitu loh, yang rasional gitu loh. Gimana ketua MPR kayak gini? Saya rakyat jelata, saya
cuma kiai kampung, nggak pernah minta apa-apa kepada negara, nggak pernah dikasih tawaran bantuan berkali-kali, saya nggak pernah terima, gitu loh. Tiba-tiba saya diancam, gitu loh. Lah kalau saya diancam sedang melakukan apa, perselingkuhan atau kejahatan atau maling atau ngutil atau ngorupsi makanan bergizi gratis, itu ya wajar lah. Saya sedang bela Pancasila, saya sedang bela Bhinneka Tunggal Ika, saya sedang bela harkat dan martabat putra putri bangsa Nusantara. Kok diancam ini kan ya? Ngeri kan itu. Lah kalau yang ada Al Khairat kayak FPI barang itu aku bisa maklum lah ya. Mereka kan memang kayak ubur-ubur itu mungkin ya, nggak punya otak gitu. Nah, aku nggak aneh lah. Lagi level lagi anu ya. Level itu siapa jenenge salah satu oknum ketua MPR ya. Kan gile lu. Kan itu tuh. Muka lu gile ini kalau begini caranya. Tapi sudah berapa ratus kali, berapa juta kali saya bilang, saya tidak akan sesenti pun mundur untuk membela bangsaku, untuk membela Pancasilaku, untuk membela ulama-ulamaku, untuk membela Nahdlatul Ulama, untuk membela Bhinneka Tunggal Ika. Sesenti pun saya tidak akan mundur. Berapa juta kali saya harus ngomong lagi. Itu loh. Jadi apa ya? Yang kita kerjakan selama ini kan demi Pancasila, demi bangsa dan negara. Kalau saya mau dikriminalisasi, terlepas dari yang disampaikan masyarakat tadi itu secara hukum memang sebenarnya tidak masuk. Tapi kalau mau dikriminalisasi, ayo, saya siap kok. Saya sudah beberapa kali bilang, saya siap berkorban apapun untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan bangsa dan negara saya. Gitu loh. Saya tidak akan takut itu. Mau ada ancaman dari siapapun, saya nggak takut. Gitu loh. Saya itu prinsipnya atingullah wa atingur rasul wa ulil amri minkum. Saya taat kepada Allah, pada Rasulullah, yang itu adalah breakdown-nya itu adalah taat kepada kebenaran, pada fakta dan data yang ada. Dan diantaranya itu di situ Mbah Hasyim memberikan footnote yang kuat, yaitu hubul waton minal iman. Dan kita punya konsensus nasional yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika khususnya. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri minkumnya ini kan sekarang kan Prabowo. Saya hanya taat pada, dalam konteks ini saya taat kepada Presiden Prabowo. Siapapun yang mengganggu Pancasila, yang mengganggu Bhinneka Tunggal Ika itu, emang gue pikirin, emang gue takut apa? Sampaikan tuh sama ketua MPR itu. Gitu kok jadi ketua MPR kok nggak malu. Udah lah. Ayo kita ramaikan. Nggak masalah saya. Cuma saya perlu peringatkan juga. Kalau ini kita lanjutkan, kriminalisasi terhadap saya itu mau dilanjutkan, oke, lihat implikasinya nanti. Apa ini Al Khairat ini udah mulai adu domba, memprovokasi pribumi Sulawesi Utara untuk ikut-ikutan bikin kerusakan, untuk ikut-ikutan bikin kegaduhan. Ayo, saya siap. Jangan dikira saya tidak siap. Dan apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Gus Abbas Buntet dan kawan-kawan di PWI Laskar Sabilillah yang telah memberikan pernyataan yang sangat tegas dan sangat keras. Ya, Gus Abbas dan jajarannya itu kan semua membela Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika tanpa pamrih, termasuk yang sangat sejak awal saya kagumi yaitu Kanda Kiai Nur Ihya. Katanya sambelnya sudah tidak ada. Monyet. Ustadz monyet ya kayak gitu. Itu ya. Mohon perhatian ini pihak aparat negara ini. Dan waspadalah masyarakat. Orang dikit-dikit itu atas nama Al-Qur'an, itu pembiasaan membaca Quran. One day satu ayat one day atau apa itu istilahnya lah telek mencret gitu itu. Enggak ada hasilnya, enggak ada. Ustadznya suruh datang ke tempat saya kalau mau belajar tahfidz. Ya ustadznya aja enggak hafal. Dan orang tua itu jangan mau dikibulin bapak ibu, terutama bapak ibu yang muda-muda itu. Jangan mudah percaya dengan pesantren tahfidz macam-macam itu. Ya boleh, kalau misalnya anakmu itu kau masukkan ke pesantren tahfidz, tanya itu nanti kalau pas pulang, pas liburan, dapat berapa juz, kemudian disimak. Bener nggak bacaannya? Hafal beneran nggak? Jangan-jangan cuma pernah setoran hafalan, kemudian lupa. Ya Allah, ini yang menyebabkan banyak orang non-muslim
Bahkan orang Islam itu bisa Islamofobia, itu orang Islam bisa murtad gara-gara kelakuan monyet-monyet yang ngaku Islam itu, tukang ngemis itu atas nama Al-Quran. Ya Allah, ya Rasulullah, astagfirullah, kayak ada monyet kayak begini, tidak ada. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf, mohon ampun kalau salah, kalau keliru, kalau menyinggung perasaan. Assalamualaikum, salam Pancasila merdeka. Sekarang ini kalau kita nyetel YouTube itu sering sekali muncul iklan tuh. Sambalnya sudah nggak ada, jus 3 sudah nggak ada. Terus ada yang perempuan itu apa? Sebaik-baik sedekah adalah apa itu sedekah jariah, yaitu sumbangkan 100.000 Anda sampai Anda dikubur mati, pahala masih terus mengalir untuk pesantren tahfidzul Quran, para penghafal Quran. Anda ingin dapat doanya para penghafal Quran, cukup dengan 100.000. Saya itu punya pesan tahfidzul Quran. Santri saya yang juara nasional ada, yang juara internasional udah 2 hafalan Quran. Betul. Saya nggak pernah minta-minta kayak gitu. Rasulullah nggak pernah ngajari minta-minta kayak begitu. Apalagi atas nama Quran, atas nama tahfidzul Quran. Saya curiga ini jangan-jangan ini digerakkan oleh kelompok teroris. Apalagi hari ini, orang buka Quran nggak pakai mushaf Quran, pakai HP itu ada, buka situs online NU ada Quran, buka situs Muhammadiyah ada Quran. Tinggal tinggal dibuka aja, diklik aja, suaranya muncul, tulisannya muncul. Nah ini kok ada juga ustadz itu, saya akan kasih tahu dengan cepat sodakoh yang terbaik, ujung-ujungnya itu 100.000, cepet deh. Saya sebagai kiai kampung yang malu, tapi jengkel juga dan curiga juga. Di balik ini semuanya apa? Karena selama ini yang menggerakkan baca Quran di trotoar, di jalan raya, terus apa macam-macam itu biasanya kelompok khilafah, kelompok HTI, kelompok radikal, ya. Dana-dananya itu, ya kan BNPT pernah mengungkap, mereka menyumbang ke teroris. Dan ya ada keponakan saya itu, masuk ke pesantren tahfidz yang kayak begitu, abal-abal kayak gitu, ya dapat ijazah macam-macam. Ketika saya tanya udah hafal berapa kamu, Cung? Pak D dapat, alhamdulillah dapat 15. Coba kau baca aku pengen lihat bacaanmu gimana, coba dibaca mulai juz 5. Lo nggak bisa ternyata. Lo kalau saya tanya cucu saya itu si Farih itu, Rih, kamu sampai mana? Cucuku, juz amma sudah selesai, alhamdulillah, Yangkong. Coba kau baca surat An-Naba. Dia baca amma ya tasa'alun, ya bener, itu nggak ada yang salah. Sekarang kalau sedang ngapalin apa kamu, Cong, Rih, baru Yasin tapi alhamdulillah udah selesai. Ini malam ini dia berani disimak di depan banyak santri lain baca surat Yasin. Gitu loh. Jadi masyarakat waspadalah. Dan saya kira pemerintah terutama BNPT itu perlu menelusuri itu siapa pemasang iklan yang atas nama Al-Quran yang ngemis-ngemis ke masyarakat minta 100.000 itu. Ustadz-ustadznya juga kalau perlu diperiksa. Ini kemana ini arahnya dana ini? Kalau memang benar ada pesantren tahfidzul Quran, orang yang menghafal Quran nggak butuh banyak biaya, apalagi mushaf. Sekarang mushaf di mana-mana banyak, Quran tuh banyak berserakan, mushaf itu nggak ada yang baca. Tiba-tiba ada monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara.
Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah. Yang Allah katakan, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang, ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Enggak, ini enggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Begitu, sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini yang kita akekahkan barusan itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Yang barusan kita bawa bayinya kemari, Syarifah Aminah binti Muhsin Al-Haddad. Saudara, Habib Muhsin ini sedang mengambil doktor. Saat ini sedang studi di Al-Azhar. Insya Allah 6 bulan lagi akan pulang, saudara. Tadi putrinya, saudara. Yang ketiga, yang kita akekahkan. Nah, Dr. Muhsin ini, Said Muhsin ini, saudara, ibunya adalah Syarifah Sa'diyah binti Habib Muhajir Al-Habsyi. Siapa itu Habib Muhajir Al-Habsyi? Saudara ipar guru tua, saudara. Karena Habib Muhajir, saudara perempuannya Syarifah Haulah Al-Habsyi adalah istri daripada guru tua, ya ikhwan. Bahkan saudara-saudara sanak famili dari Habib Muhajir ini ke bawah keluarga besar Al-Habsyi, semua akhirnya bermusyawarah. Kawin dengan anak cucu daripada guru tua. Jadi luar biasa. Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Saudara, ternyata hari ini juga yang kita akekahkan. Satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet. Ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan
pembacaan kitab Ihya ini saudara terus mentradisi di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa ini saya tekankan terlebih dahulu di awal ceramah ini? Karena di negeri kita mulai ada muncul orang-orang yang kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Kurang ajar kepada kitab Ihya, saudara. Saya dapatkan rekamannya di YouTube, saudara. Luar biasa mereka berceramah, apa mereka bilang? Jangan baca kitab Ihya Ulumuddin. Itu 90% itu hadis dhaif palsu semua. Kurang ajar, saudara. Kau baca kitab Ihya yang mana? Apa betul kau sudah baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir? Kurang ajar. Berani menyebarkan fitnah, saudara. Saudara, berapa ratus ayat-ayat Al-Quran yang dinukilkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya? Berapa ratus, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Berapa ratus hadis-hadis Nabi yang bernilai hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, saudara. Kalau ada yang berkata, Habib, tapi di sana juga banyak hadis dhaif, betul, tapi hadis dhaif yang yu'mal bihi, hadis dhaif yang diamalkan. Jadi di Indonesia ini ada gerakan, saudara, apa mereka bilang? Jangan pakai hadis dhaif. Hadis dhaif itu najis, menjijikkan, kotor, sampah, buang saja. Kurang ajar. Awas, hati-hati, saudara. Ini bukan ahlus sunnah yang ngomong begini. Nggak ada ahlus sunnah, saudara, menganggap hadis dhaif itu dibuang begitu saja, saudara. Kalau semua hadis dhaif itu dibuang, berapa ratus ribu hadis Nabi yang akan terabaikan, saudara. Hati-hati. Siapa bilang semua hadis dhaif tuh nggak boleh dipakai? Belajar dulu. Makanya kalau ilmu belum nyampe, jangan ceramah. Ini ilmu, saudara, baru sekeranjang. Tahu-tahu mau bicara soal Ihya Ulumuddin, soal hadis. Hati-hati, saudara. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ribuan dalil yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang luar biasa. Sampai-sampai saudara Ibnul Jauzi, saudara, membuat semacam ringkasan, saudara, daripada Ihya Ulumuddin, saudara. Beliau buat hanya yang diambil hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, saudara. Adapun hadis-hadis yang beliau ragukan, beliau tidak masukkan, tapi beliau tetap sopan menyampaikannya. Kalaupun di Ihya Ulumuddin ada hadis yang bermasalah, itu bukan dengan sengaja dimasukkan oleh Imam Ghazali, karena memang begitulah pengetahuan Imam Ghazali yang didapat dari guru-gurunya. Ibnul Jauzi, saudara, tawadu, nggak berani kurang ajar kepada Imam Ghazali, saudara. Tahu-tahu yang sekarang baru belajar ilmu hadis lembar dua lembar, saudara. Saya mau kasih tahu Pak Bu ya, belajar ilmu hadis itu, saudara, tidak serta-merta kita bisa jadi seorang mufti untuk berfatwa. Nggak bisa. Orang ulama-ulama hadis hanya menentukan ini hadis sahih atau tidak. Itu aja. Nah, soal hadis itu bisa dipakai buat dalil atau tidak, itu urusan fuqaha, saudara. Kadang-kadang ada hadis sahih, tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Nggak dipakai oleh ulama. Mazhab yang manapun nggak pakai, saudara. Seperti apa? Seperti kalau orang nikah, maharnya baca Quran, saudara. Hadisnya sahih, tapi nggak ada mazhab yang pakai, saudara. Nggak ada ulama yang pakai, saudara. Kalau maharnya mushaf Quran boleh, mazhabnya taklimul Quran boleh. Ulama mengiyakan itu semua. Tapi kalau maharnya dia cuma baca Al-Ikhlas saja sekali, enggak. Ulama menolak, saudara. Padahal hadisnya ada, boleh. Enggak dipakai sama ulama. Kenapa? Ada kaidah-kaidah yang mereka letakkan, saudara. Enggak sembarangan untuk memakai satu hadis sahih. Bahkan yang menarik, ada hadis dhaif, tapi ulama semua sepakat pakai, ambil, bahkan jadi kaidah. Hadis apa gerangan? La darar wa la dirar. Hadis dhaif, saudara. Tapi jadi kaidah. Semua mazhab pakai, semua ulama pakai. Kenapa? Karena walaupun itu hadis dhaif, saudara, tapi isinya benar, sesuai dengan kaidah.
ada aslon, saudara, yang bisa menjamin kebenaran isinya, dipakai. Sanadnya lemah, ya, tapi isinya diambil oleh semua ulama. Nah, ilmu yang begini fuqaha yang ngerti, saudara. Jadi jangan sembarangan merendahkan Imam Ghazali, saudara. Jangan, apalagi merendahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Satu lagi saya tambahkan. Ada orang sekarang mengatakan ini hadis sahih, berarti ini madhab Syafi'i. Yang itu hadis sahih, berarti itu madhab Syafi'i. Setiap yang dinyatakan sahih langsung dimasukkan jadi madhab Syafi'i. Enaknya, saudara. Tunggu dulu, alasan mereka apa? Karena Imam Syafi'i berkata, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika sahih suatu hadis, maka itu adalah madhabku. Jadi gara-gara Imam Syafi'i bicara seperti itu, langsung saja saudara, orang-orang yang sok pintar hadis mengatakan ini hadis sahih, maka ini mazhab Syafi'i. Ada hadis sahih kunut subuh itu tidak ada, maka mazhab Syafi'i nggak perlu pakai kunut subuh, saudara. Apa? Tunggu dulu. Ada hadis sahih, saudara, bahwa menyentuh istri tidak membatalkan wudhu, berarti itu hadis madhab Syafi'i. Yang madhab Syafi'i kalau punya wudhu menyentuh istri tidak batal. Kok enaknya ngerubah-rubah madhab orang, saudara? Masya Allah. Saya mau tanya nih malam ini, jawab jangan? Jawab jangan? Kapan? Tahun depan deh. Udah malam, Kiai. Jawab sekarang. Mesti sekarang. Nah, makanya perhatian nih, jangan ngobrol nih, serius, ini ilmu nih. Mau tahu gak? Betul? Yuk kita lihat, saudara. Ya, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' fi Sharhil Muhadzab, saudara, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Syafi'i, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jika suatu hadis itu sudah sahih, maka itu adalah madhabku. Yang pertama, yang boleh berpegang kepada kalam Syafi'i ini hanya boleh seorang mujtahid yang bisa menilai suatu hadis dan bisa istimbalul ahkam dari suatu hadis. Orang awam nggak boleh kalam Syafi'i tadi dijadikan sebagai alasan, saudara. Jadi kalau masih awam, jangan sok pinter, saudara, untuk saudara menerjemahkan dari apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kita jalan. Kalau ada satu hadis sahih, jangan dulu diambil buat mazhab Syafi'i, tunggu dulu, periksa dulu. Itu hadis pernah sampai gak ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pernah baca gak itu hadis? Kalau Imam Syafi'i pernah sampai baca itu hadis, kenapa Imam Syafi'i nggak pakai? Apa alasan Imam Syafi'i nggak pakai? Ada apa? Apa ada dalil yang lebih kuat atau bagaimana? Jadi jangan sahih langsung ditarik ke mazhab Syafi'i dulu, saudara. Kalau ada dalil yang lebih kuat, kalau ada alasan yang lebih kuat, pantas saja itu hadis tidak dipakai oleh Imam Syafi'i. Mau contohnya? Mau contohnya? Betul. Mari kita lihat, saudara. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, saudara, bahwa suatu kali Nabi pernah sholat malam. Sayyidatuna Aisyah menceritakan beliau saat itu sedang tidur. Kakinya dilonjorkan, ada di arah kiblat Nabi, saudara. Setiap Nabi mau sujud, Nabi colek tuh kaki supaya digeser. Namanya orang tidur, saudara. Nah, kalau dicolek, ditarik oleh Sayyidatuna Aisyah, saudara. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis sahih, Habib sahih. Siapa yang meragukan, saudara? Nah, di sini, saudara, ada orang seenaknya mengartikan ini hadis sahih. Nabi lagi sholat nyentuh kaki Siti Aisyah, nggak batal wudhunya.
Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh istri batal wudu? Ini hadis sahih. Hei umat mazhab Syafi'i, ikuti hadis ini. Enggak batal kalau terkena istri kita punya wudu. Tunggu dulu, jangan main putusin itu mazhab Syafi'i. Lanjut, masih ada satu hadis lagi dalam Sahih Muslim, tambahan lagi satu. Siti Aisyah juga yang cerita. Kata Siti Aisyah, suatu malam faqadtu Rasulullah, aku kehilangan Nabi dari atas ranjang, dari atas tempat tidur. Kamar gelap, raba-raba, kok nggak ada Nabi, kemana? Nah, beliau merayap di dalam kamar yang gelap, tahu-tahu beliau sentuh tumit Nabi, saudara. Begitu menyentuh kaki Nabi, sedang apa Nabi? Ternyata Nabi lagi sujud sholat malam, saudara. Habis disentuh, beliau dengar apa yang dibaca Nabi, Nabi lagi sholat, beliau lepaskan, Siti Aisyah kembali melanjutkan tidurnya. Wah, ini digadiin dalil lagi tuh, Nabi lagi sholat, disentuh kaki sama istrinya, nggak batal wudunya. Kenapa mazhab Syafi'i bisa batal itu wudu? Seolah-olah mazhab Syafi'i nggak ngikutin hadis sahih. Betul? Ya, pandangannya kan begitu, saudara. Dia mau tipu umat, saudara. Ini hadis sahih. Yang ini Bukhari Muslim, yang ini Sahih Muslim. Nabi, saudara, menyentuh kaki Siti Aisyah. Lagi sholat, Siti Aisyah menyentuh daripada telapak kaki Nabi. Lagi sholat, Nabi tetap sholat, tidak membatalkan sholatnya. Berarti menyentuh atau disentuh istri saat kita punya wudhu tidak batal. Karena ini hadis sahih, berarti ini adalah mazhab Syafi'i. Luar biasa ngambil kesimpulannya kayak orang pinter. Jawab jangan. Jawab jangan. Atau saya kasih PR saja. PR ini kan banyak santri nih. Masya Allah, mau tahu jawabnya? Saudara, Imam Syafi'i tahu itu hadis. Siapa bilang Imam Syafi'i tidak tahu? Imam Syafi'i baca itu hadis sampai kepada beliau. Dan ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i juga tahu itu hadis. Lah kalau tahu kenapa ditolak? Bukan ditolak, saudara. Ada terminologi, ada sistem, saudara, di dalam istimbatul ahkam. Mari kita lihat, Imam Syafi'i berpegang teguh kepada ayat wudu, saudara. Di dalam ayat wudu, saudara, yang Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah dan seterusnya, saudara. Nah, itu di tengah ayatnya Allah menyebutkan di antara yang membatalkan wudu itu aula mastumun nisa. Kalau engkau itu menyentuh perempuan. Nah, Imam Syafi'i memakai makna hakiki. Lamsun itu makna hakikinya kulit ketemu dengan kulit. Imam Syafi'i nggak pakai makna majazi. Kalau makna majazinya menyentuh itu bisa diartikan jima, hubungan antara suami istri. Itu yang dipakai mazhab Abu Hanifah, saudara. Imam Abu Hanifah mengartikannya majazi. Menyentuh di situ hubungan intim. Kalau nyentuh biasa nggak batal. Kalau hubungan intim baru batal. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada kaidah. Kalau suatu lafaz masih bisa diartikan secara hakiki, nggak boleh dibawa ke majazi, saudara. Kecuali kalau makna hakikinya nggak bisa. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yadullah kalau diartikan hakiki, ini tangan, saudara. Makanya Wahabi bilang Allah punya tangan. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan nggak bisa. Kalau dibawa makna hakiki, maka nanti kita melakukan tasbih dan tajsim. Saudara, apa itu tasbih dan tajsim, saudara? Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk, saudara. Tajsim, saudara, menggambarkan Allah dalam bentuk. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah haram. Nggak boleh. Makanya yaudallah fauqa aidihim, Ahlus Sunnah mengartikan dengan majazi. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Boleh pakai majazi, bahkan
wajib kita pakai majazi. Kalau arti hakiki bisa merusak akidah kita. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu juga tadi. Kalau nggak bisa pakai hakiki, silakan pakai majazi. Nah, masih bisa. Ini masih bisa. Lamastumun nisa, arti hakikinya menyentuh. Ya, menyentuh kulit ketemu kulit. Ini namanya menurut Imam Syafi'i, ini artinya sorihul Quran. Ayat Qurannya sorry, jelas. Ayat Qurannya jelas. Menyentuh perempuan batal wudu. Menyentuh, jelas. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Saudara, dua hadis tadi nggak jelas. Itu hadis sahih, tapi situasinya nggak jelas. Kok nggak jelas? Mas Ri lihat. Di hadis yang pertama disebutkan Nabi nyolek kaki Siti Aisyah. Nggak diceritain dalam hadis. Siti Aisyah pakai selimut apa enggak? Dalam hadis nggak diceritain. Nggak ada. Kalau nggak diceritain berarti muhtamal, saudara. Mungkin pakai selimut, mungkin enggak. Istimbal hukum jangan pakai mungkin. Nggak ada kata mungkin. Yang namanya orang tidur kebanyakan pakai apa? Selimut. Periksa dulu dong. Nggak ada keterangan. Karena tidak ada keterangan, ya itu hadis sahih. Kami percaya itu hadis sahih. Tapi isinya nggak jelas. Pakai selimut apa enggak pakai selimut? Sedangkan ayat Al-Qur'annya jelas. Saudara, aulamastumun nisa, kau sentuh perempuan. Jadi Imam Syafi'i enggak mau dong. Masa yang jelas dikalahin sama yang enggak jelas? Masa sorihul Quran dikalahkan dengan khabarul ahad yang masih perlu penjelasan, saudara? Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana hadis yang kedua? Kan Siti Aisyah pegang kaki Nabi. Periksa dulu. Dulu Nabi sering pakai khuf, saudara. Kalau Nabi musafir, pakai khufnya 3 hari 3 malam. Kalau Nabi enggak musafir, apalagi di musim dingin, Nabi pakai khuf sehari semalam, saudara. Apa itu khuf? Sepatu kulit yang enggak tembus air, saudara. Yang menutup seluruh lapisan jari kita dari ujung jari sampai menutup telapak kaki, saudara. Yang memang khuf itu bisa dipergunakan untuk berpergian, untuk jalan, saudara. Nah, di hadis itu nggak jelas juga. Ini kejadian musim panas apa musim dingin? Ini kejadiannya Nabi pakai khuf apa nggak pakai khuf? Kalau Nabi pakai khuf disentuh, yang nggak ada masalah, saudara. Kalau bilang enggak, Nabi nggak pakai khuf. Dari mana yang bilang nggak pakai khuf? Mana hadisnya? Siapa yang riwayatkan? Nggak ada. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi tahu kan, jadi bukan Imam Syafi'i nolak hadis sahih, bukan. Hadis sahihnya masih harus dikoreksi. Kalau diartikan hadis sahih tadi, terbuka selimutnya, tidak pakai khuf, bertentangan dengan ayat Quran tadi, saudara, aulamastumun nisa. Imam Syafi'i mempertahankan, ini sharihul ayat, pertahankan. Makanya itu ditolak hadis tadi. Makanya tadi saya katakan, kadang-kadang hadisnya sahih, tapi nggak dipakai jadi dalil karena ada dalil lain yang lebih kuat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Maka enak-enakan ngomong kita sohal hadis bahwa mazhabi, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis sudah sahih itu pasti jadi mazhab Syafi'i. Tunggu dulu, ente belajar hadis dulu dan belajar juga kaidah usulnya, kaidah fikihnya, pelajari juga pendapat fuqaha. Nggak main enak-enakan. Semua pendapat yang dianggap hadis sahih semua dijejelin jadi mazhab Syafi'i. Kurang ajar. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah, saya pikir cukup saya berikan contoh itu saja, saudara. Kalau saya mau berikan contoh banyak sekali, saudara, hadis-hadis yang sahih tapi nggak dipakai sama ulama, saudara. Ada ulama, saudara, seperti Abu Hanifah, walaupun hadis sahih, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan riwayatnya, nggak dipakai sama Abu Hanifah, saudara. Hadisnya nggak dipakai. Seperti apa? Sayyidatuna Aisyah, saudara, meriwayatkan hadis yang bunyinya, saudara, di mana beliau katakan tidak ada nikah, saudara, la nikah bila wali. Tidak ada nikah tanpa wali. Ini mazhab Syafi'i pakai, saudara. Nggak sah nikah tanpa wali. Tapi di mazhab Abu Hanifah nggak dipakai. Alasannya apa? Karena mazhab Hanafi punya prinsip, kalau perawinya melakukan bertentangan dengan yang diriwayatkan, hadisnya ditolak oleh Abu Hanifah.
dalam soal tadi Sayyidatuna Aisyah yang meriwayatkan, ternyata Sayyidatuna Aisyah pernah mengawinkan anaknya tanpa kehadiran mengawinkan keponakannya tanpa kehadiran walinya, saudara.